Mimbar dan kursi, dua benda mati yang kelihatannya sangat sederhana, namun dalam praktek penggunaan, bisa bermakna sangat dalam. Kita mungkin pernah mendengar pejabat yang rebutan kursi, bahkan saling lempar kursi. Mungkin juga pernah mendengar, dalam gereja ada yang rebutan mimbar. Ini sangat ironis sebagai umat beriman. Tetapi, memangnya adakah gereja yang pemimpinnya rebutan mimbar? Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Dalam Gereja Katolik, konsep kepemimpinan dan pelayanan memiliki landasan yang sangat berbeda dari konsep kekuasaan dan jabatan dalam dunia sekuler. Gereja Katolik tidak melihat peran atau jabatan dalam gereja sebagai tempat untuk merebut kekuasaan atau mencari kehormatan pribadi. Sebaliknya, setiap peran atau jabatan dalam gereja dianggap sebagai bentuk pelayanan dan pengorbanan yang diarahkan untuk kepentingan umat serta kemuliaan Tuhan. Berikut ini, mari kita lihat model kepemimpinan dan pelayanan dalam Gereja Katolik. 1. Kepemimpinan sebagai pelayanan, bukan kekuasaan. Dalam ajaran Katolik, kepemimpinan bukanlah sekadar panggung untuk kemuliaan diri, atau tempat bagi mereka yang mencari kekuasaan duniawi, tetapi lebih dari itu, adalah panggilan luhur untuk meneladani Yesus Kristus, yang datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sebagaimana Kristus, Raja segala raja, merendahkan diri dan mencuci kaki para muridnya, begitu pula para imam, uskup, bahkan paus, dipanggil untuk menjadi pelayan bagi seluruh umat, menggembalakan mereka dengan kasih yang lembut, dan hati yang penuh pengorbanan. Tugas mereka bukanlah untuk mencari kehormatan atau kebesaran nama, melainkan untuk menjadi saluran rahmat dan kasih Tuhan, sebagai pelita yang menerangi kegelapan dunia, dengan rendah hati menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendaknya. Sebab dalam Gereja Katolik, kepemimpinan adalah servitium, pelayanan yang dalam dan tak ternilai, bagaikan lilin yang habis terbakar demi menerangi sesama. Jabatan mereka adalah panggilan untuk menjadi gembala yang memimpin kawanan, dengan hati yang penuh kasih, mengorbankan diri untuk melayani dan menopang, melindungi dan mengasihi, sehingga setiap tindakan mereka mencerminkan kehadiran dan kasih Kristus sendiri di tengah dunia, yang merindukan harapan dan damai. Jadi, dalam Gereja Katolik, tidak akan ada rebutan mimbar. 2. Penugasan berdasarkan panggilan ilahi dan penunjukan oleh hierarki gereja. Di dalam Gereja Katolik yang kudus, pemilihan bagi mereka yang akan melayani di altar Tuhan, bukanlah hasil dari pilihan diri atau ambisi pribadi, melainkan buah dari panggilan ilahi yang lembut dan sakral. Tidak ada seorang pun yang mencalonkan dirinya, atau mengangkat tangannya untuk mengklaim jabatan imam, uskup, atau posisi terhormat lainnya, karena setiap jabatan dalam gereja adalah anugerah yang diberikan, bukan kehormatan yang dicapai. Pemilihan ini, di mana jiwa dipanggil untuk mengabdi, hanya ditentukan melalui penunjukan otoritas gereja yang sah, sebuah proses yang berakar dalam doa, pertimbangan batin, dan petunjuk Roh Kudus. Setiap imam, uskup, dan bahkan paus dipilih dalam keheningan rohani, di mana hati dan jiwa mereka diuji dan disaring dalam doa dan kebijaksanaan. Ini adalah langkah yang dibimbing oleh Tuhan sendiri, agar tak ada ambisi atau perebutan jabatan yang merusak kemurnian gereja. Setiap pengangkatan adalah panggilan untuk melayani, sebuah misteri yang tak tersentuh oleh ambisi duniawi, karena gereja menutup pintunya bagi mereka yang mencari kehormatan pribadi. Dalam hierarki gereja, setiap pemimpin berdiri bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai gembala yang dipanggil untuk memberi diri sepenuhnya, demi menggembalakan kawanan umat Allah, dengan kasih yang penuh pengorbanan. Jadi,
dalam gereja Katolik, tidak akan ada rebutan mimbar. 3. Mimbar sebagai alat pewartaan Injil, bukan panggung pribadi. Di dalam gereja Katolik, mimbar berdiri dengan keagungan yang hening, sebagai altar kecil bagi sabda Tuhan, tempat di mana Injil dan kebenaran abadi diteruskan kepada umat dengan penuh hikmat. Mimbar bukan sekadar tempat bicara, melainkan titik pertemuan antara Tuhan yang Maha Tinggi dan umat yang datang dengan hati penuh kerinduan. Ia dipandang sakral, karena dari sana mengalir pewartaan kasih dan kebijaksanaan ilahi, sebuah perpanjangan dari misi Kristus sendiri, yang tak kenal lelah menyampaikan kebenaran dan harapan kepada dunia. Mimbar tidak pernah dimaksudkan sebagai tempat untuk ambisi manusia, atau pengakuan pribadi. Ia bukanlah panggung bagi keagungan diri, tetapi semata-mata wadah bagi firman Tuhan, yang mengalir lembut namun penuh kuasa. Hanya mereka yang telah menerima otoritas gereja, seperti imam atau diakon yang telah dipilih dan diberkati, yang boleh berkhotbah dan memimpin ibadat di sana, membawa umat kepada kedalaman iman dengan rendah hati. Pengaturan ini bukan sekadar tradisi, melainkan cerminan dari kehendak ilahi bahwa mimbar tetap terjaga dari pencemaran niat duniawi. Di atasnya, setiap kata yang terucap, setiap firman yang dibacakan, adalah untuk kemuliaan Tuhan, agar sabdanya menghidupkan dan meneguhkan iman umat di setiap zaman. Jadi, dalam gereja Katolik, tidak akan ada rebutan mimbar. 4. Kaul dan pengabdian diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam kehidupan para imam dan anggota religius gereja Katolik, terdapat sebuah keindahan yang mendalam, yang tercermin dalam kaul kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian yang mereka jalani dengan penuh kesadaran dan pengorbanan. Kaul ini bukan sekadar serangkaian janji yang diucapkan, tetapi merupakan suatu pengabdian yang tulus, di mana mereka dengan sepenuh hati menyerahkan segala kehormatan dan kekuasaan demi pelayanan yang murni kepada Tuhan dan sesama. Dengan memilih untuk hidup dalam kesederhanaan, mereka mengajarkan kepada kita arti sejati dari kerendahan hati, menolak semua bentuk ambisi pribadi yang seringkali menghiasi hati manusia. Kaul ketaatan, yang dijunjung tinggi oleh mereka yang mengabdikan diri, menuntun para imam dan religius, untuk menerima dan menunaikan setiap penugasan yang diberikan oleh gereja dengan sepenuh hati, bahkan jika itu bukan posisi yang mereka harapkan atau inginkan. Ini adalah panggilan yang menuntut pengorbanan diri, di mana mereka siap melangkah ke tempat yang mungkin jauh dari zona nyaman, sebagai bentuk penyerahan diri total kepada kehendak ilahi. Dalam setiap langkah, mereka menunjukkan bahwa sejatinya kekuatan terletak dalam kelemahan, dan bahwa hidup yang dipenuhi dengan cinta dan pengabdian kepada Tuhan adalah puncak dari kebahagiaan sejati. Dengan kerendahan hati dan kesetiaan, mereka menjadi terang bagi dunia, menginspirasi kita untuk hidup lebih bermakna dan penuh cinta. Jadi, dalam gereja Katolik, tidak akan ada rebutan mimbar. 5. Penghayatan sebagai tubuh Kristus yang saling melengkapi. Tidak ada ruang bagi persaingan atau perebutan jabatan di antara anggota tubuh ini, karena masing-masing berkontribusi dengan cara yang istimewa untuk menciptakan harmoni yang indah dalam pelayanan kepada Tuhan. Ketika satu bagian berfungsi dengan baik, seluruh tubuh turut berbahagia, dan ketika satu bagian menderita, seluruh tubuh ikut merasakan penderitaan itu. Dalam keanekaragaman ini, kita dipanggil untuk saling mendukung, menghargai, dan mengakui bahwa setiap tindakan kecil, ketika dilakukan dengan cinta, memiliki dampak yang besar dalam membangun kerajaan Allah di bumi ini. Dengan demikian, setiap umat beriman diajak untuk merasakan betapa berharganya posisi mereka di dalam tubuh Kristus, menghidupi panggilan itu dengan penuh semangat dan cinta, demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Jadi, dalam gereja Katolik, tidak akan ada rebutan mimbar.